Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Teh Widya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang punya hajat, bagi yang punya impian, bagi yang punya cita-cita, Teh Widya bantu dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, Teh Widya mau sharing atau mau bercerita atau mau mengajak ya. Pelajaran ini atau praktek ini sangat sulit dilakukan dan memakan waktu yang sangat waktu lama gitu. Apa itu? Yaitu the power melepaskan dan mengikhlaskan. Jadi bukan terkadang ya, memang manusia itu punya sifat ego yang tidak mau menerima kenyataan atau tidak mau sadar jika sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan atau keinginan ya. Ini pelajaran Teh Widya sendiri ya, tidak menerima, tidak sadar ketika merencanakan sesuatu dan ternyata yang terjadi itu sebaliknya ya. Contohnya saat Teh Widya tahun 2019 plek dapat musibah, harus mengganti uang orang 1M yang sama sekali tidak Teh Widya gunakan dan sama sekali tidak Teh Widya pakai ya. Sampai suami berkata seperti ini. Suami itu manggilnya ke Teh Widya itu Wi ya. Jadi panggilannya itu Wi saja. Wi, kenapa ya? Padahal Wi itu orangnya baik, orangnya dermawan, suka membantu, suka berbagi. Kok Allah itu kasih cobaan atau sesuatu yang sebaliknya gitu. Jadi kan Teh Widya itu tidak pernah punya uang ya, jangankan ratusan ribu, jangankan puluhan juta ya, atau ratusan juta, 10.000 pun atau 1.000 pun Teh Widya tidak pernah punya hutang ke warung atau ke siapapun ya. Nah tiba-tiba Teh Widya itu harus mengganti uang dari jumlahnya 900 juta sampai 1M ya. Coba bayangkan, padahal Teh Widya itu udah berusaha baik, udah berusaha jadi mengikuti ajaran-ajaran yang Allah ajarkan, seperti para ulama ajarkan, para guru-guru ajarkan bahwa jangan suka berhutang, jangan suka berbohong, dan harus pandai bersedekah, harus menjadi orang baik gitu ya. Itu Teh Widya sebisa mungkin melakukan semua itu. Tapi tiba-tiba Allah kasih sebaliknya gitu. Kenapa orang baik itu malah harus menerima sesuatu yang sebaliknya, itu tidak baik gitu. Nah, pada waktu itu Teh Widya tidak sadar, tidak mau menerima, memang egonya tinggi gitu. Terus aja kenapa banyak pertanyaan, beribu-ribu pertanyaan, sedih, galau, pokoknya mah segala macam yang negatif itu ada pada diri Teh Widya. Nah, setelah Teh Widya berjalannya waktu, Teh Widya mencari, memang ini prosesnya itu harus secara rohani dan jasmani. Rohaninya itu perlu benteng dari guru ya, untuk menyeimbangkan keimanan kita gitu. Nah, untuk rohaninya kita harus realita, belajar dan praktek gitu. Nah, untuk rohaninya ya Teh Widya dikuatkan oleh keluarga, dan Teh Widya juga mencari khususnya Teh Widya itu mencari di video-videonya Ustadz Hanan Attaqi, karena Ustadz Hanan itu kan tentang kehidupan gitu, tentang kegalauan gitu. Nah, Teh Widya itu terus aja mencari ilmu dan juga
untuk solusinya melalui jalur langit itu dari Habib Nopel, dari Habib-Habib lainnya, yaitu dengan mendawamkan sholawat dan ikhtiar langit. Nah, bertemulah Teh Widya dengan yang namanya law of attraction. Memang Teh Widya tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi Teh Widya itu selalu belajar di Kak Tresnani dan Kak Desi dalam channel Kunci Hidup ya. Nah, di situ Teh Widya selalu belajar dan belajar hingga Teh Widya itu sadar bahwa Allah itu ngasih suatu cobaan atau suatu musibah, jauh Allah itu sudah menyediakan solusinya. Nah, jadi kesadaran itu mulai timbul gitu, dan perlahan Teh Widya bisa mengikhlaskan dan melepaskan, yaitu mengikhlaskan apa yang terjadi sama Teh Widya itu ya, kehilangan mobil, kehilangan emas, kehilangan uang, ditambah harus mengganti, itu sudah Teh Widya lepaskan. Ini memang bukan yang terbaik untuk Teh Widya, dan insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik lagi. Karena oleh sebab itu Teh Widya selalu mengeser amalan-amalan, dan seperti dari Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Khalid Basmalah, Ustadz Hanan Attaqi, Habib Nopel. Nah, itu yang video-video yang Teh Widya share itu sebenarnya pembelajaran bagi Teh Widya sendiri yang Teh Widya terapkan dan Teh Widya share kembali ya. Semoga untuk semua yang memang kondisinya atau situasinya seperti Teh Widya itu bermanfaat ya kalau seperti itu. Jadi apa yang Teh Widya share itu video-video Ustadz itu memang itu Teh Widya yang belajar sendiri dari video tersebut. Nah, Teh Widya ambil dan Teh Widya bagikan kembali sebagai sejarah dan sebagai reminder ya untuk Teh Widya pribadi gitu. Selain kalau sifat manusia kan sifat lupa, sifat malas gitu. Jadi harus ada yang mengingatkan, harus ada yang mengajak gitu. Nah, kalau lihat-lihat channel Teh Widya, dibuka lagi video tersebut, terus Teh Widya pelajari lagi, dan Teh Widya jadi semangat lagi gitu untuk menjalani semuanya. Dan setelah melepaskan, lalu Teh Widya mengikhlaskan. Memang sulit sekali ya untuk mengikhlaskan itu. Coba aja bayangkan ya, kita harus mengikhlaskan mobil yang kita beli terus diambil orang, kita harus ikhlas gitu ya. Terus emas yang kita seperti yang Teh Widya beli dari hasil keringat Teh Widya, tiba-tiba Teh Widya harus jual semua untuk menggantinya, untuk dibagikan ke orang. Dan plus Teh Widya 1,5 tahun kerja di sini, gaji 6 juta, pertama datang 5 juta, 6 juta, itu setiap bulannya Teh Widya kasih ke orang. Nah, selain tanggung jawab Teh Widya mengganti, mengasihkan ke orang dari hasil gaji Teh Widya, ditambah Teh Widya itu dapat cacian, dapat makian, dibentak-bentak, dimarah-marahin setiap bulan karena harus mengganti ya kan. Orang itu maunya uang itu sekaligus, ada yang 50 juta pengennya sekaligus, sedangkan kan Teh Widya bekerja di sini hanya gaji 5 juta, 6 juta awalnya datang di sini. Nah, meskipun Teh Widya membagikan misalkan ke 2 orang atau ke 3 orang, terus dengan kalimat minta maaf, ya jawabannya itu bukan mengenakan, tapi dimarah-marahin dan dicaci maki ya. Jadi kadang-kadang juga Teh Widya itu feel down gitu. Aku sudah berusaha bertanggung jawab, aku bekerja di sini, dapat gaji, terus aku kasih boro-boro, terima kasih boro-boro, alhamdulillah malah dapatnya itu atau ngasihnya itu kalimat atau kata-katanya ke Teh Widya itu dengan marah-marah dan nyaci maki. Nah, di situ Teh Widya belajar lagi, mencari lagi bagaimana sih cara mengikhlaskan, bagaimana sih cara melepaskan, dan belajar terus, yaitu dari channelnya Teh Desi, dari Kunci Hidup, dan untuk law of attraction-nya itu dari Kak Tresnani gitu. Memang Teh Widya mengikuti
apa yang mereka sharing gitu. Teh Widya praktekkan selain jalur langit yaitu rohaniyahnya, juga Teh Widya untuk jasmaninya juga dengan selalu berpikiran positif. Bukan berarti orang yang selalu berpikiran positif bukan berarti orang yang selalu berpikiran positif itu tiba-tiba datang apa yang diinginkan, apa yang diatraknya, apa yang diafirmasikan. Tidak, itu harus dengan attraction atau dengan praktek gitu. Baru kejadian. Misalkan ini contohnya ya. Teh Widya berdoa terus tiba-tiba plak ada uang dari langit gitu. Enggak seperti itu. Jadi harus secara logikanya atau dengan bekerjanya gitu. Misalkan Teh Widya ya dengan jalur langit yaitu mengistiqomahkan sholawat Jibril, sholawat pohon uang dan amalan-amalan lainnya, dan Teh Widya prakteknya itu secara logikanya itu bekerja sebagai pembantu ya, di sini sebagai pekerja. Nah tiba-tiba Teh Widya dapat gaji, nah dapat tambahannya dari majikan, nah seperti itu. Jadi tidak hanya melulu doa gitu, berdoa, tapi harus secara prakteknya atau usahanya. Nah seperti itu baru ini matang gitu antara jalur langit dan usahanya. Memang ada rezeki yang tidak disangka dari pekerja, misalkan dari bos atau hadiah atau apa gitu, karena kita memang bekerja ya. Nah Allah ketuk hati bos kita atau hati majikan Teh Widya dan tiba-tiba ngasih uang lebih gitu. Nah itu wasilahnya sholawat, kita juga praktek atau usahanya secara realita dan adalah hasil. Nah seperti itu. Jadi tidak hanya berdoa dan berpikiran positif lalu tiba-tiba ada gitu uang. Mungkin ada sebagian, tapi itu memang harus secara attraction. Launya itu mengafirmasikan atraksinya itu attractionnya itu yaitu dengan secara usahanya. Nah seperti itu. Ini hanya sebagian contoh kecil saja, dan Teh Widya ternyata bisa melepaskan, mengikhlaskan, tidak apa-apa, aku kehilangan mobil, aku kehilangan uang, aku harus mengganti, sawah-sawah udah digade-gadein ke orang, nah gak apa-apa, yang penting aku sehat karena uang bisa dicari, daripada aku gak sehat dan aku tidak bisa bekerja dan aku tidak bisa mencari uang. Nah seperti itu. Jadi harus dibarengi gitu ya, harus dibarengi untuk mengikhlaskan, untuk melepaskan itu secara rohaninya dan juga jasmaninya. Dan ternyata itu the powernya itu setelah Teh Widya melepaskan dan mengikhlaskan itu benefitnya itu ternyata Teh Widya baik-baik saja dan lebih ringan gitu. Tidak galau lagi, tidak lagi uring-uringan gitu. Jadi dibawanya santai aja. Setelah Teh Widya bisa melepaskan, udah nggak apa-apa, aku kehilangan mobil masih banyak kok di dealer, nanti bisa beli lagi, kita usaha lagi gitu. Nah terus emas masih banyak, toko-toko ada juga banyak, buka toko-toko baru, nanti beli lagi untuk yang sudah dijual, sudah dikasihan ke orang, ya udah nggak apa-apa, lupain aja gitu. Nah seperti itu. Jadi lebih ringan gitu, lebih benefitnya itu lebih ke bawaannya itu santai gitu. Nah itu powernya itu yang didapatkan dari melepaskan dan mengikhlaskan. Nah itu adalah praktek Teh Widya secara rohaninya dan secara jasmaninya. Jadi bagi kawan-kawan itu harus mencoba, jadi harus menyelaraskan antara pikiran dan hati gitu. Jadi jangan hatinya seperti ini, pikirannya seperti itu. Jadi bertentangan, itu tidak akan menghasilkan sesuatu gitu yang memang misalkan kita ingin HP gitu, terus di hati pengen HP, di kepala dari mana, gimana gitu. Jangan seperti itu. Jadi itu bertabrakan gitu. Jadi misalkan kalau kita pengen HP di kepala itu, misalkan ya nggak apa-apa, serahin aja sama Allah, nanti ada jalannya untuk bisa mendapatkan HP, yaitu misalkan kalau lagi kerja dapat bonus atau dapat lembur, nah seperti itu, jadi bisa beli HP. Nah itu adalah
sedikit cerita dan cara Teh Widya dalam melepaskan dan mengikhlaskan, dan powernya itu yaitu lebih ke dapatnya itu ringan gitu, ringan dalam hati, meskipun beban seberat apa tidak lagi galau. Semoga bermanfaat ya. Nanti disambung lagi ke video selanjutnya. Jangan terlalu panjang, nanti bosen ya dengerin suaranya Teh Widya. Semoga bermanfaat, dan sekiranya bermanfaat jangan lupa dukung channel Teh Widya dengan mensubscribe, like, dan share, karena like, subscribe itu gratis. Dan Teh Widya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.